Setiap kita adalah lebih dari pemenang. Dan hari ini kita akan dilayani oleh salah seorang saudara kita, sahabat. Dan saya percaya saudara, hari ini kita akan sangat diberkati oleh Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Dan saya berdoa agar setiap kita mengalami kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mau sambut firman Tuhan. Saya undang hambanya Rinto Langitan. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Saya percaya ada sesuatu yang besar. Ya, lihat kiri kanannya. Mari kita sekali lagi bangkit berdiri dan berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Luar biasa. Jangan duduk dulu, saya mau coba tes semangat kita. Ini anak muda atau udah oma-oma ya. Kalau saya tanya apa kabar, teman-teman bisa jawab dahsyat, luar biasa, yes, 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 watch out! Sambil ngangkat kakinya ya. Oke, saya coba ya semangatnya. Apa kabarnya? Luar biasa, yes, 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 watch out! Oh, bacanya belum nih, sekali lagi. Kayaknya masih oma-oma nih kayaknya ya. Oke, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 watch out! Cari pasangannya berdua-berdua terus bilang gini, watch out! Oke ya. Bisa ditampilkan materinya? Nah, saya dikasih waktu cuma sekitar 30 menit. Memang khotbah di sini saya jadi belajar nih ya. Khotbah cepat tapi penuh makna sih ya. Nah, terima kasih buat para pemimpin di sini yang udah mempercayakan saya, dan terima kasih buat Bapak Ibu yang mau mendengarkan saya. Dan saya berdoa sehingga apa yang saya sampaikan bisa jadi berkat ya. Kalau ada salah, saudara bisa selidiki sendiri di Alkitab. Nah, hari ini saya ingin berbagi, bukan mengajar Anda, tapi saya ingin berbagi aja apa yang Tuhan ajarkan buat hidup saya sepanjang perjalanan hidup saya. Semua apa yang saya sampaikan bisa bermakna, bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Yang setuju katakan asik. Oke ya. Oke, kita lihat next. Nah, kita akan bicara bagaimana kita menjadi seorang pemenang. Jalan untuk menjadi seorang pemenang. Bagaimana sih, atau polanya, atau langkahnya. Nah, saya berpikir bahwa ada banyak langkah, tapi hari ini saya cuma mau sampaikan ada 3 kebenaran yang kalau Anda lakukan, itu akan menjadi hal yang luar biasa buat hidup kita. Karena kalau saya bilang 10, itu kebanyakan banget ya. Jadi saya cuma bilang 3 aja. Dan kalau 3 ini kita lakukan, saya percaya ada hal yang luar biasa. Yang pertama, bisa ditampilkan? Kita buka di dalam Lukas 15 ayat yang ke-17. Lukas 15 ayat yang ke-17. Ini ayat yang luar biasa ya. Lukas 15 ayat yang ke-17. Yang sudah dapat katakan amin. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Sama-sama kita baca ulang sekali lagi. 3, 2, 1. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat yang ke-16 coba kita baca di atas agar kita naik agak ke atas sedikit biar kita bisa menyadari perikopnya ya. Nah, ayat yang ke-16 ini menceritakan tentang seorang anak yang hilang. Ya, anak yang hilang, dia minta hartanya, minta warisannya, dia pergi, lalu dia menghancurkan hidupnya, dia menghabiskan semua apa yang dikasih oleh papanya, dan sampai satu titik dia akhirnya mengalami masalah dalam hidupnya. Ayat yang ke-16 kita baca. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Jadi dari seorang yang luar biasa, tetapi hanya untuk makan menjadi masalah buat dia. Nah, jadi poin yang pertama, coba dibalik kepada materi saya. Poin yang pertama, kalau kita ingin menjadi orang yang luar biasa, dan saya mempercayainya ini, dan saya mengalaminya, adalah sadar. Katakan sama-sama dengan samping kanan kirinya, sadar. Nah, anak yang hilang ini dia menyadari, ada di situ disebut bahwa kata menyadari. Dia menyadari bahwa di rumah bapaknya itu berlimpah makanan. Dia menyadari di rumah bapaknya ada hal yang luar biasa. Dia menyadari bahwa dia adalah ahli waris dari seorang bapak yang begitu luar biasa kayanya. Ada kata sadar di situ. Dan itu sebabnya begini, sadar itu menjadi hal yang penting. Apa yang dia sadari itu penting buat dia.
Nah, seringkali dalam kehidupan kita, apa yang kita sadari tentang hidup ini? Nah, berapa tahun yang lalu, sekitar 10 tahun yang lalu, yang saya sadar begini, bahwa hidup saya itu cuma sekolah teologi dan saya nggak mungkin bisa menjadi orang yang luar biasa. Itu yang saya menyadari. Dan apa yang saya sadari itu berpengaruh penting buat hidup saya. Berapa tahun yang lalu saya juga menyadari bahwa badan saya ini pendek dan rasanya saya nggak cocok, nggak pas untuk bisa bicara di depan. Dan apa yang saya sadari itu berpengaruh buat kehidupan saya. Itu sebabnya apa yang kita sadari itu penting dalam hidup kita. Nah, apa yang dia sadari, dia menyadari bahwa bapaknya itu luar biasa. Dan saya percaya begini, anak yang hilang ini kalau dia menyadari bahwa bapaknya galak, kalau dia menyadari bahwa bapaknya miskin, bapaknya nggak punya apa-apa, saya percaya begini bahwa ayat di Alkitab, cerita di Alkitab akan berbeda, betul? Dia mungkin nggak akan balik ke rumah bapaknya, dia mungkin akan mengakhiri kehidupannya, betul? Tapi saya bersyukur dia menyadari yang benar. Jadi apa yang kita sadari itu yang penting dalam kehidupan kita. Nah, saya mulai sadar bahwa saya orang yang akan dipakai Tuhan. Saya mulai sadar bahwa saya memang biasa, tapi Tuhan sanggup memakai kehidupan saya. Dan saya baca Alkitab, ada banyak hal yang mengatakan hal itu. Nah, kita mulai lihat, coba kita lihat lebih jauh. Nah, dalam kehidupan kita selalu ada problem atau ada masalah. Ada yang gak punya masalah di sini? Bisa lambaikan tangannya. Semua kita pasti punya masalah. Saya dulu berpikir begini, kalau jadi orang kaya nggak punya masalah. Ternyata orang kaya masalahnya jauh lebih banyak. Itu sebabnya dia bisa menjadi orang kaya. Ya, satu kali saya ke Bali, saya ada melakukan training di Bali dan ketika sampai di sebuah bandara di Ngurah Rai, di situ ada lakukan show gitu dan show waktu itu dilakukan oleh seorang yang bernama Ade Rai. Dia berjalan. Dan dia mengangkat galon di tangan kanannya, galon satu aqua galon loh, bukan satu gelas ya. Saya bisa minta aqua saya, biar saya bisa pakai contoh ya. Kasih tepuk tangan dong buat brother kita yang luar biasa. Oke. Dan saya lagi lakukan show dan di tangan kanannya ada satu galon yang begitu besar ya, galon aqua. Dan di tangan kirinya juga ada galon aqua. Dan di belakangnya ada tas yang besarnya kurang lebih seperti saya ya. Karena Ade tinggi banget dan itu beratnya ratusan kilo. Tapi apa yang luar biasa yang menarik dari pertunjukan ini adalah Ade berjalan dengan santainya seperti tidak ada beban. Dan di tangan saya ada aqua. Dan tiba-tiba Roh Kudus bicara begini buat saya, Rinto, coba kalau Ade setiap hari latihannya cuma ngangkat aqua ini, kira-kira hari ini dia bisa seperti itu enggak? Lalu saya mulai tanya apa meaningnya, apa maksudnya. Tuhan berkata begini, semakin kamu banyak beban dalam hidupmu, ketika Ade belajar untuk mengangkat 10 kilo, maka ototnya kebentuk juga seperti itu. Dan semakin tinggi beban yang diangkat, maka otot-ototnya semakin berkembang. Jadi intinya begini, masalah itu seirama dengan berkat yang Tuhan akan kasih dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita itu ada masalah, ada problem. Nah, apa yang kita sadari? Saya belajar di Alkitab pada sebuah kisah ketika seorang perempuan yang sudah sakit pendarahan sekitar belasan tahun, dan ketika dia datang kepada Yesus, dia tidak datang untuk menyadari masalahnya, tapi dia datang untuk menyadari keberadaan dan kesanggupan Tuhan. Alkitab berkata di situ dia datang, dia tidak bilang ini Tuhan, gua tuh lagi punya masalah, ya kan? Gua tuh pendarahan udah 11 tahun, gua udah datang ke semua tabib, kagak ada yang bisa menyembuhkan gua, gak ada yang bisa memulihkan gua. Dia gak bilang seperti itu. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia tidak menyadari masalahnya, tapi dia menyadari kehendak Tuhan atas hidupnya. Dan apa kehendak Tuhan? Bukan untuk kita sakit, kehendak Tuhan adalah untuk kita diberkati, untuk kita sembuh. Jadi ketika kita punya masalah, kita harus bertanya, Tuhan, apa kehendak-Mu atas masalah ini? Apa Tuhan berkehendak untuk saya hidup dalam masalah? Apa Tuhan berkehendak untuk saya terus terpuruk dalam kehidupan ekonomi saya? Dan kita harus menyadari bahwa Tuhan tidak pernah berkehendak seperti itu. Tapi Tuhan berkehendak adalah begini, bahwa Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan membuat kita berlimpah. Tuhan akan membuat kita tidak mandul, tapi menjadi orang-orang yang produktif. Nah, perempuan ini dia tidak menyadari masalahnya, tapi dia menyadari kesanggupan Tuhan. Dia datang sama Yesus dan dia berkata begini, Tuhan, kalau Engkau mau, aku pasti sembuh. Kalau Engkau mau menyembuhkan aku pasti sembuh. Dia sadar akan keberadaan Tuhan, dia sadar akan kesanggupan Tuhan. Nah, ternyata sadar ini sangat penting. Nah, saya mendefinisikan sadar ini seperti ini.
Ketika kita lagi dengar khotbah atau kita lagi baca buku, tiba-tiba ada satu kalimat atau satu solusi atas masalah kita dan kita bilang begini, aha, nah itu kurang lebih sadar. Atau kita bilang klik, atau kita bilang terinspirasi, wow, wah kena banget, nah itu sadar. Jadi saya menyadari bahwa Tuhan sanggup merubah keadaan saya. Ketika anak saya sakit, saya nggak lihat masalah, tapi saya tanya sama Tuhan, apa kehendak Tuhan atas anak saya? Dan Tuhan berkata begini, bahwa anakmu nanti satu hari akan jadi pemberita, ya, pemberita firman, akan menjadi berkat. Hidupnya aja udah kasih karunia buat banyak orang. Dan ketika saya menyadari itu, saya nggak melihat masalah, tapi saya melihat kehendak Tuhan, dan saya setiap hari memperkatakan kehendak Tuhan dalam hidup saya. Jadi kita mesti sadar itu, ya. Nah, ketika saya punya ekonomi terpuruk di 2010, nikah aja itu udah gak ada duit, ya. Nikah aja udah minus. Habis nikah lebih minus lagi ternyata. Ternyata nikah itu bukan hal yang gampang, tapi juga bukan hal yang sulit, ya. Asik-asik aja sih. Terus waktu saya melihat keadaan ekonomi saya tanya sama kehendak Tuhan, Tuhan, kehendak Tuhan buat saya apa? Apa saya hidup dalam kemiskinan? Apa saya hidup dalam masalah? Dan Tuhan berkata begini, oh enggak, aku akan memberkati hidupmu. Saya tanya kapan? Tahun ini. Dan ketika setiap hari saya tidak melihat masalah saya mulai memperkatakan kehendak Tuhan dan saya bertindak. Amin. Sadar itu penting. Sadar, cuma masalahnya begini, sadar tentang apa? Itu jauh lebih penting. Nah, kita lihat selanjutnya. Ini baru intronya. Nanti isinya masih ada 3 jam. Amin. Yang semangat katakan asik. Kayaknya saya sedang bicara dengan ada kehidupan di tempat ini. Nah, yang ada katakan asik. Belum semuanya. Nanti cuma setengah yang hidup, ya. Yang masih hidup katakan asik. Oke. Oke, ya. Nah, saya berapa tahun ini saya mulai menyadari, mempelajari tentang biologi, perkembangan, psikologi, dan ternyata itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia, dengan karya-karya Tuhan, dengan perkataan Tuhan di Alkitab. Salah satunya begini. Sebenarnya kita tuh luar biasa. Faktanya satu yang di depan ini. Waktu kita belajar jalan, sebenarnya saya dan saudara tuh udah pemenang dari awalnya. Awalnya saya dan saudara itu pemenang, ya. Kenapa saya sebut pemenang? Karena waktu kita belajar jalan, saya melihat anak saya Leonard, ya. Waktu dia belajar jalan, dia jatuh, dia nggak bilang begini, "Pah, selesai." Gak, dia coba lagi. Dia nggak pernah berpikir untuk menyerah. Dia kan bangun lagi, dia coba lagi, dia udah jatuh, kepalanya ke jatuh tanah, dia nggak bilang begini, "Pak, selesai ya." Dia akan coba lagi. Itu sebabnya kalau Anda mau sukses, pakai prinsip ini. Ketika kita mau gagal, coba sekali lagi. Ketika situasi bisnis nggak ada lagi harapan, katakan sama diri kita di hadapan Tuhan, "Tuhan, saya mau coba sekali lagi." Anda nggak akan pernah gagal, amin. Kapan kita gagal? Ketika kita benar-benar berhenti untuk mencoba. Dan saya belajar dari itu, ya. Anak saya, wah, dia bangkit lagi, dia jalan lagi, dia bangkit lagi, dia jalan lagi. Masalahnya begini, kenapa setelah kita besar, kita punya masalah, kita mudah untuk menyerah? Wah, kenapa? Waktu kecil kita nggak pernah menyerah, kenapa sekarang kita mudah untuk menyerah? Saya ngalamin, saya sempat frustasi, sempat takut, sempat gagal. Tapi ketika saya mempelajari, saya bilang gini, yes, dari dulu saya adalah pemenang kehidupan, amin. Dan saya cuma mengingatkan Anda bahwa teman-teman, Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini, memang dari sononya didesain Allah menjadi pemenang. Yang setuju katakan asik. Wah. Oke, saudara yang kedua, bukti yang kedua. Bisa ditampilkan? Oke. Nah, ternyata otak manusia itu ada 3. Ada 3 bagian. Saya juga baru belajar nih dari teman saya yang psikolog, ya. Ternyata otak manusia ada 3. Yang pertama reptil brain atau otak reptil. Sebenarnya ada videonya, cuma saya lupa, ya. Saya lupa dan saya pikir nanti kalau pasang video jadi kelamaan. Jadi kita cepat-cepat aja, ya. Oke, di video itu reptil brain itu ada ular. Saya cerita aja, ya. Cerita saya lebih bagus daripada videonya. Asal Anda perhatikan, ya. Oke, jadi di video itu ada ular yang nggak dikasih makan. Gak dikasih makan berhari-hari, akhirnya yang dia makan adalah ekornya sendiri. Ternyata otak reptil adalah otak yang dipakai untuk bertahan.
Dia nggak pernah mengenal, bahkan dirinya dipakai untuk dia bisa bertahan hidup. Dia makan dirinya sendiri. Nah, saudara, contoh yang lain tentang otak reptil adalah ikan. Saudara coba perhatikan, ketika ikan itu melahirkan ya. Oke. Ketika anaknya dilahirkan, itu kenapa anaknya langsung lari? Kenapa nggak lama di samping mamanya? Saudara tahu kenapa? Karena saya lihat di videonya, karena bisa dimakan sama mamanya. Itulah otak reptil. Otak reptil itu hanya dipakai untuk bertahan hidup. Dan itu ternyata kita miliki. Dalam otak kita itu ada 3 otak reptil. Itu juga ada pada hewan reptil lainnya. Yang kedua itu mamalia brain. Nah, di video itu disaksikan ada monyet anaknya diganggu. Wah, kalau ikan anaknya diganggu dibiarin, makan dimakan, ya kan? Kalau ular anaknya diganggu dibiarin, ya kan? Tapi di situ, di video itu jelas sekali tuh, Bapak Ibu ya, ada anak monyet anaknya diganggu, si monyet anaknya diganggu gitu ya. Langsung mamanya datang, langsung peluk, langsung melindungi. Jadi ternyata otak mamalia itu ada di dalam otak manusia. Itu juga ada di atas otak hewan mamalia. Nah, otak mamalia ini dipakai untuk emosi, untuk menjaga, untuk memiliki, untuk merawat. Makanya begini, kalau lihat hewan mamalia begitu anaknya lahir nggak dipisahkan. Anak ikan Anda ganggu nggak apa-apa, tapi kalau anak singa, anak ganggu di depan mamanya, saya pastikan sih minggu depan nggak akan pernah ada lagi di TCC, ya kan? Karena pasti itu singa akan marah sekali. Itulah mamalia. Itu juga ada di hewan mamalia. Nah, yang nggak ada itu namanya neokortex. Dan ketika saya menyadari neokortex ini, Bapak Ibu teman-teman, wow, saya baru sadar loh. Ternyata saya dan saudara itu makhluk yang spesial luar biasa di hadapan Tuhan. Yes, dahsyat. Waduh. Saudara tahu apa? Otak neokortex itu nggak ada di binatang, itu cuma ada di kita. Otak neokortex itu dipakai untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Untuk menciptakan yang belum ada menjadi ada. Dan ternyata neokortex ini adalah sebagian dari kemampuan Allah untuk menciptakan, dititipin kepada saya dan saudara. Keren banget. Nah, saudara mau bukti? Saya kasih bukti. Saudara lihat rumah dari Kumbang. Kumbang itu ada rumahnya ya. Itu rumahnya dari zaman dulu sampai sekarang sama enggak? Apa ada bedanya? Enggak ya. Keren kreatif dia. Karena dia nggak punya neokortex. Coba lihat rumah binatang, coba lihat bunga seindah apapun dari dulu zaman nenek moyang sampai sekarang sama aja nggak? Sama, tapi coba lihat rumah manusia dari zaman nenek moyang sampai sekarang beda-beda kan? Terus saya pergi lihat perumahan, gila, tahun ini udah beda lagi, tahun depan beda lagi. Lihat mobil, gila keluar, lihat gadget, gila. Wah, ada. Karena manusia memiliki neokortex dan itu ada di dalam diri saya dan saudara. Pertanyaannya, dari 3 otak ini mana yang sering kita pakai? Tanya sama samping kanan kiri. Ketiga otak ini biasa kita pakai yang mana? Oke ya. Itu fakta. Oh, kita luar biasa. Waktu saya sadar ini luar biasa ya. Karya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Ada neokortex dan itu cuma ada di dalam diri saya dan Bapak Ibu. Binatang nggak punya. Makanya binatang dari dulu jalan gitu-gitu aja. Coba saudara pelihara satu binatang. Saudara sering kalau di kampung saya itu di Pulau Buru, itu kampung ya, bukan kota. Jadi kita biasa ternak kambing. Nah, jadi ternak kambing kita bawa dia makan ke tempat A, dia balik ke rumah kita. Sampai kalau dia udah terbiasa, kita biarin. Nanti dia pulang di jalan yang sama. Persis seperti waktu dia pergi, persis seperti di waktu dia nggak pernah kreatif. Kalau macet dia pasti nunggu di situ. Dia nggak akan pernah cari jalan tikus ya. Tapi manusia punya neokortex, dia cari jalan tikus ya. Karena ada neokortex. Oke, itulah manusia ya. Tinggal kita pakai neokortex ini untuk menciptakan apa. Jadi ternyata kita luar biasa. Oke, lanjut. Itu poin yang pertama. Jadi sadar. Saya sadar bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan saya. Bukan karena latar belakang pendidikan saya, bukan karena bentuk fisik saya, bukan karena kekayaan orang tua saya, tapi karena Tuhan. Bukan karena apa yang saya lakukan, tapi karena apa yang Tuhan lakukan buat saya. Saya pasti diberkati. Amin. Nah, yang kedua ternyata untuk kita mau berhasil ada kebenaran yang kedua yang saya sebut dengan hukum. Nah, ternyata orang berpikir begini, hukum. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu hari ini, hukum itu kira-kira apa? Kalau ketika saya tanya hukum,
Yang ada di benak kita apa kira-kira teman-teman, Bapak Ibu? Ada yang mau kasih jawab? Nanti saya kasih hadiah. Hadiahnya kambing saya khotbah di depan. Ada yang mau? Enggak ada yang mau. Oke, apa kira-kira? Waktu kita dengar tentang hukum apa? Lebih banyak positif atau lebih banyak negatif? Negatif ya. Nah ternyata saya baru menyadari hukum di Indonesia itu nggak layak disebut hukum. Karena namanya hukum itu sebuah kepastian. Jadi kalau di Indonesia itu kan benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar. Itu mah bukan hukum. Yang namanya hukum itu mah pasti. Makanya lebih tepat bukan disebut hukum, tapi aturan bernegara. Ya tunggu saya jadi presiden, saya akan berubah itu ya. Makanya jadinya orang berpikir negatif tentang hukum, padahal hukum itu powerful, luar biasa. Saya kasih contoh nih ya, hukum gravitasi, hukum itu pasti. Kalau saya lempar benda ini kira-kira jatuh ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Itu teman-teman bilang gini, wah Pak Linto, bro itu mah benda murah. Coba gadget gue yang mahal, gue lempar ke atas, mana ke atas? Ada yang punya gadget, saya coba. Saya coba kira-kira naik ke atas atau turun ke bawah? Naik ke atas atau turun ke bawah kira-kira? Turun. Hukum mah gak mengenal. Mau benda murah, benda mahal dia gak mau tahu. Lu lempar, lu langgar, tragis, lu tak dapat manfaat deh. Oke, terus sini ada yang orang paling suci di gereja kita siapa? Coba suruh loncat dari lantai ini. Kira-kira nih, dia loncatnya ke atas atau ke bawah? Ke bawah ya. Terus suruh penjahat loncat, ke atas sama ke bawah? Ya bawah juga. Hukum mah gak mau tahu. Orang suci, orang gak kudus, orang ngaur, apa, pokoknya lompat ke bawah aja. Saya baru saya mengerti itu. Pertanyaan saya bertahun-tahun, Tuhan, kenapa ya ada orang yang tidak mengenal Tuhan tapi hidupnya diberkati begitu luar biasa? Nah saya sudah mengenal Tuhan, rasanya di muka saya itu ada tulisan kudus gitu ya. Ya, tapi kok saya gak diberkati seperti dia gitu. Saya baru menyadari ternyata hukum itu berlaku buat semua orang. Makanya ada ayat yang berkata, matahari ada buat semua orang, air ada buat semua orang. Emang cuma kita anaknya, itu juga anaknya yang belum menyadari bahwa itu bapaknya. Tapi itu juga anaknya, bukan cuma kita anaknya, semua anak-anaknya. Makanya dia mati buat seluruh dunia. Amin. Nah saya baru tahu bahwa hukum kepastian. Nah saudara rajin berdoa, tapi saudara tidak pernah bekerja. Saya mah jamin masa depanmu udah jelas. Udah jelas. Gak punya masa depan. Betul. Jadi lalu ada yang tanya mungkin sama saya ketika saya ngajar ini di gereja. Pak, lo ngapain kita berdoa? Kita berdoa kan untuk merubah Tuhan. Makanya saya paling anti itu dapat SMS akan terjadi gempa di Indonesia. Kita berdoa untuk merubah ketetapan Tuhan. Keren banget rubah Tuhan. Doa mah bukan untuk merubah Tuhan. Setahu saya yang saya pelajari tentang teologi. Karena kenapa? Tuhan tidak pernah salah. Ngapain dirubah? Setiap tindak tanduknya tidak pernah salah. Tindakannya tidak pernah salah, keputusannya tidak pernah salah. Nah doa itu untuk apa? Untuk merubah saya dan saudara, supaya memahami ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah itu yang orang Kristen berkata begini, selaras dan sejalan dengan Tuhan. Ketika kita selaras, kita mengerti hukum, oh begini nih, kita lakukan, kita hidup seperti itu, kita selaras, kita sejalan, gak usah doa, pasti diberkati. Lo udah bukti, ada banyak orang yang tidak mengenal Tuhan tapi mereka diberkati. Jadi yang kedua adalah hukum. Saudara lakukan, saudara dapat manfaatnya, gak lakukan, gak dapat manfaatnya. Yang coba kita lihat. Klik. Nah ada satu hukum yang namanya hukum Kairos dan Kronos. Jadi Kronos itu waktu kita sedang menabur, kita sedang berjuang, belum ada hasil. Saya ingat waktu saya awal-awal jadi agent di Prudent, saya Kronos ya. Saya lagi prospek orang. Ada yang saya telepon lagi udah nggak mau ketemu saya. Ada yang bilang saya begini, ada yang menjauhi saya. Saya pernah waktu prospek pulang closing ya, tiba-tiba saya jatuh dari motor, kehujanan. Saya waktu itu juga kadang-kadang bawa makanan dari rumah. Terus saya ke mall, saya makan dulu di parkiran. Terus saya kayak McD ketemu orang, saya cari tempat yang udah ada makanan di situ. Ya ketika klien saya datang, Pak silakan pesan Pak. Bukan saya kikir, kalau saya bayar dia saya mati. Udah gak bisa hidup untuk hari-hari berikutnya.
Itu proses, Kronos. Nah lagi Kronos, orang nggak datang bilang begini, bro, lu luar biasa bro. Petinju waktu lagi latihan, wah orang nggak kasih selamat. Ya kapan orang kasih selamat? Waktu Kairos itu ada. Cuma persoalan yang begini, gak akan pernah ada Kairos kalau nggak pernah ada Kronos. Itu udah hukum. Nah, saya menyadari ini. Kalau saya rajin, Tuhan pasti berkati. Orang yang kenal Tuhan aja diberkati. Kalau saya hatinya baik, Tuhan pasti berkati. Karena apa yang saya tabur, saya pasti menuai. Saya nggak perlu lihat hasilnya. Saya concern sama Kronosnya. Saya terus lakukan. Saya bimbing orang waktu saya leader. Dan Tuhan berkati. Karena saya percaya bahwa hukum itu pasti. Kalau saya lakukan, saya pasti. Kita berkatakan di Mazmur 126 ayat yang ke-6. Coba kita lihat. Ayatnya singkat. Habis ini poin yang terakhir. Iya ya, poin yang ketiga. Dan kita selesai. Cuma masuk ke poin yang ketiga masih ada 2 jam, 3 jam. Oke, kita lihat, coba kita lihat. Oke, kita lihat ayat yang ke-6. Mulai dari ayat yang ke-5 deh ya. Oh, ayat yang ke-6 aja deh ya. Cukup. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Dengan suara yang keras, 3, 2, 1. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai. Ada kata pasti. Itu hukum. Kalau kita lakukan Kronos, kita pasti menuai Kairos. Memang waktu lagi Kronos nggak enak loh, lagi bangun bisnis. Saya ingat teman saya ada satu sekarang diberkati luar biasa. Lagi dia jadi sales, dia jual sana sini ke daerah. Gak ada yang bilang begini, bro, lu luar biasa bro. Gak ada loh. Tapi ketika hari ini hidupnya udah diberkati, Kairos ya, waktu Tuhan menyatakan kebesarannya, menyatakan jawaban atas hidup kita. Wih, semua orang sekarang datang sama dia, bro, lu luar biasa bro, lu dahsyat bro. Sama ya, kita di TCC sekarang lagi Kronos ya bro ya. Nah, lagi Kronos. Nanti kalau Kairos langsung 5 kali ibadah bro. Oke. Yang terakhir. Cukup ya, jangan banyak-banyak nanti saudara muda ya, kalau terlalu banyak menerima. Jadi dikit-dikit aja. Yang terakhir. Poin yang terakhir. Biasanya yang terakhir mujizat terjadi. Yang lemas jadi yes. Udah selesai. Tapi jemaat di sini ya, yang terakhir malah nggak suka. Tambah lagi bro. Tambah lagi, kita mau mencintai rumah Tuhan. Waduh, kita mau 1000 hari di tempat lain, mending di sini deh. Oke, yang terakhir ya. Yang terakhir tentang beri makna. Saya baru ngerti loh, ternyata ketika kita mengerti makna dari apa yang kita kerjakan, itu luar biasa. Nah ini ada kisah tentang Esther. Banyak orang tuh pujinya Esther. Padahal yang luar biasa itu adalah Mordekai. Saya pelajari bukan Esther yang luar biasa. Esther tuh biasa, sama seperti kita. Yang tapi dia diberi makna oleh Mordekai. Dari dia kecil, dia ditanamin bahwa kamu orang yang berharga, kamu spesial. Dan waktu ikut ratu kecantikan, Mordekai yang mendorong, yang memberi makna. Lihat nih, orang kalau diberi makna, orang biasa akan bisa melakukan hal yang luar biasa. Makanya saya bilang sama istri saya, visi kita sampai akhir kita mati. Setiap kita ketemu orang, berikan makna buat hidup mereka. Mungkin kita cuma bisa melakukan 2. Orang yang kita beri makna bisa melakukan 10. Mereka jauh lebih hebat dari kita. Cuma mereka butuh makna. Mereka butuh makna. Dan Esther diberi makna sama Mordekai. Ketika dia harus menghadap raja, si Mordekai beri makna. Dia berani, dia sanggup memberikan nyawanya. Orang kalau dapat makna, dia akan lakukan apapun. Saya belum ngerti loh. Nah, salah satu makna yang saya mau cerita nih. Jadi saya berpikir orang kaya itu kalau duitnya mobilnya Mercy, rumahnya di Pondok Indah, lalu income-nya di atas 1 M per bulan, makanya disebut miliarder. Saya dulu berpikir itu orang kaya. Sampai satu kali anak saya sakit di 2014, setiap hari saya harus keluarin uang 10 juta. Ya. Dan pada saat itu karena gaya hidup saya sama pendapatan saya sama, makanya jangan gaya hidup yang mewah deh. Tapi kalau Anda kaya nggak apa-apa, cuma kan kalau saya kan bukan kaya ya, saya biasa standar ya. Jadi saya punya penghasilan sama gaya hidup saya sama. Dan ketika masalah terjadi saya baru kaget ya.
cash keras itu penting. Cash itu penting sekali. Nah, apa yang terjadi, saya udah nggak bisa beli apa-apa, udah bingung, udah pakai kartu kredit, udah apa semua, karena yang saya tabung juga dikit. Dan saya belum ngerti prinsip menabung, itu penting banget. Nah, apa yang terjadi? Si teman saya datang, dia lihat keadaan saya, dia tanya, dia ngobrol sekali. Besoknya dia datang lagi, dia bilang begini, bro, gua ada kasih lu ini, gua ada transfer, jumlahnya waktu itu dibilang sekitar 15-an. Dan saudara tahu, teman saya ini bukan orang kaya, dia cuma kerjanya ngumpulin para pemijit dari kampung, terus dia latih, dan orang-orang pemijit ini pergi mijit. Nanti dapat dana, sebagian buat pemijit, sebagian buat driver, sebagian buat dia. Mobilnya itu cuma Avanza, lalu tinggal di rumah susun Kemayoran. Orang kaya nggak kira-kira? Bukan, kalau berdasarkan definisi tadi. Tapi apa yang terjadi, dia datang begini sama saya, dia bilang, bro, ini uang gua ada segini, dan ini gua udah kumpul beberapa tahun ini. Cuma gua ingat lu lebih penting daripada gua. Lu pakai deh, bro. Terus dia bilang begini sama gua, itu bikin gua nangis. Dia bilang begini, gantinya nanti aja. Kapan-kapan aja, di mana lu ada duit. Wih, keren banget kan kalau dipinjamin begitu kan. Waduh, gua bilang begini, tiba-tiba dia pulang dan gua nangis di situ. Baru Tuhan bicara begini, dia orang kaya. Dia orang kaya. Itulah orang kaya, orang yang mampu memberi. Itu orang kaya. Dan ketika itu saya tahu makna itu. Saya ngerti loh, jadi orang kaya itu baik, tapi harus dengan makna yang benar. Tapi saya belum ngerti itu orang kaya. Bukan cuma kaya, ya kan? Dan terima kasih buat teman-teman di sini yang sudah memberi buat anak saya. Ya, pemberian Anda adalah investasi besar buat saya. Saya tidak akan pernah lupa. Saya nggak sanggup membalas, tapi Tuhan akan memberkati. Amin. Kalau saya balas sedikit, tapi kalau Tuhan balas tak terbatas. Amin. Oke, beri makna ya. Dan saya mulai ngajarin makna kepada tim saya. Saya cerita sedikit boleh? Masih ada waktu, bro? Udah mau selesai, 5 menit. Oke, pemusik naik. Oke. Setahu saya kalau pemusik belum naik, belum selesai, bro. Kodenya itu kan. Oh, ini kodenya ada klien ya. Oke, tepuk tangan dong para pemusik kita yang luar biasa. Saya kasih makna kepada tim saya. Ada satu tim saya. Saya nggak apa-apa cerita tentang truk. Saya nggak akan ngajak saudara jadi agent, nggak. Jangan takut. Saya nggak sediain formulir aplikasi agent, nggak. Dan ini bukan seminar untuk menjadi agent, nggak. Jangan takut. Saya cuma mau cerita. Berapa bulan yang lalu saya ketemu dengan seorang mentor. Saya sebenarnya udah jenuh dengan pekerjaan ini. Udah jenuh. Udah bosan. Karena ternyata selama ini saya kejar cuma hasil, uang, dan sebagainya. Sampai di satu titik, saya pasti akan jenuh. Dia pertemuan dengan orang tersebut, dia kasih makna buat hidup saya. Dia beri makna buat hidup saya. Saya punya gairah lagi. Saya melihat tim saya bukan sebagai tempat untuk memeras mereka, bukan untuk sebagai tempat untuk gua dapat income dari mereka. Tapi saya mulai melihat mereka sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan, yang saya harus beri makna buat mereka. Mungkin saya cuma bisa capai 5, mereka mungkin bisa mencapai 10. Dan mungkin mereka jauh lebih baik dari saya. Dia beri makna buat saya. 4 kali pertemuan saya bilang, gila, saya baru ngerti hidup itu apa. Saya baru ngerti melayani istri itu apa, mendidik anak itu apa. Dia kasih makna buat hidup saya. Saya jadi bergairah. Saya jadi excited. Ternyata beri makna itu luar biasa. Nah, saya pakai untuk agent saya. Agent saya udah jenuh, ketemu orang gak bisa. Saya tanya sama dia, apa definisi sukses buat kamu? Dia bilang, gua sukses kalau gua ada hasil. Akhirnya dia salah kan? Karena dia memaknai sukses itu kalau ada hasil. Dan ketika diskusi dia baru ketemu bahwa sukses itu bukan bicara hasil. Karena hasil tadi itu bagian Tuhan, betul? Lalu dari hasil pertemuan itu dia bilang begini, dia dapat begini, sukses itu saya putuskan A dan saya lakukan A. Saya udah putus ini mau telepon 3 orang. Lalu saya telepon 3 orang, tapi 3-tiganya nggak ada yang mau janji temu. Saya tanya sama dia, kamu sukses nggak? Setelah dia mengerti, dia bilang begini, saya sukses. Kenapa? Saya udah putuskan telepon 3 orang, dan saya udah lakukan. Hasil itu urusan Tuhan. Dia putuskan ketemu orang 1 hari 2 orang. Dia udah ketemu 2 orang, nggak closing. Ketika dia udah tahu maknanya, saya tanya, lu sukses nggak? Sukses. Kenapa? Karena dia sudah putuskan dan dia lakukan. Tapi dia udah putuskan 2, dia cuma ketemu 1, dia gagal. Betul, dia gagal. Tapi dia baru bisa benar-benar gagal
ketika dia berkata begini, sudah selesai. Tapi kalau dia mencoba sekali lagi, dia akan pernah gagal. Saya kasih makna lagi kepada satu agent, dia udah gak mau lagi, udah stres. Saya bilang begini sama dia, kamu kalau prospek, kamu pulang, kamu bikin proposal. Kalau di kita ada bikin proposal, di proposal itu kamu contohnya bikin buat anak-anak. Waktu kamu lagi bikin buat anak itu, kamu coba beri makna. Kamu beri makna begini, kamu tuh sedang bikin buat seorang anak yang nanti akan jadi orang yang luar biasa. Siapa tahu anak itu bisa jadi Ahok atau Jokowi. Karena Jokowi Ahok juga dulu orang gak pernah prediksi. Dan kamu sedang membantu menyiapkan dana pendidikan buat anak ini. Kamu gak bantu banyak sih, tapi kamu bantu sedikit untuk merencanakan pendidikan anak ini. Beri makna. Setelah saya beri makna, berangkat kerjanya luar biasa. Dan saya baru ngerti, Bapak Ibu yang punya perusahaan, beri makna buat karyawan Anda. Kita di gereja beri makna. Satu kali saya pelayanan di satu gereja di kampung ya, di kota kabupaten, gembalanya beri makna buat para asyir. Dia bilang begini, asyir itu pintu gerbang. Sebelum orang ketemu Tuhan, orang ketemunya asyir dulu. Jadi kalau orang ketemunya kamunya gak ekspresi, kamu gak perlu kasih sayang, masuk ke dalam itu juga menentukan. Jadi akhirnya asyir-asyir ini diberi makna. Oh, mereka jadi asyir, saya datang aja, wah apa kabar, wah diantar dan sebagainya. Karena diberi makna. Apapun yang kita lakukan kalau kita beri makna, itu luar biasa. Amin. Dan saya berdoa, saya bilang sama istri, visi saya cuma satu, memberi makna buat setiap orang yang saya temui dalam hidup saya. Saudara mau kejar apapun, beri makna. Beri makna. Kita yang lagi berjuang buat hidup, buat anak-anak kita, beri makna. Ada agent saya mau kejar, saya bilang jangan untuk keluar negeri, jangan hanya untuk kaya, jangan hanya untuk punya uang, tapi beri makna. Kamu sedang berjuang untuk menjadi pahlawan. Pahlawan buat siapa? Buat anak-anak kamu. Karena anakmu butuh pahlawan. Pahlawan itu belum bisa disebut pahlawan kalau dia berjuang buat dirinya sendiri. Ya kalau kita lagi berjuang nih, lagi jadi sales, lagi bangun usaha, beri makna buat semua perjuangan kita. Maka apa yang kita lakukan itu menjadi luar biasa. Mari kita bangkit, kita berdiri. Sering sih dengar. Sudah? Sering. Udah pernah? Belum. Udah. Sudah ya? Sudah. Volunteer itu kan adalah orang yang mau menjadi sukarelawan tanpa dibayar ya. Bukannya dia sukarelawan gitu? Sukarelawan membantu sesama. Orang yang suka bantuin tanpa ada biaya atau apapun. Dia tuh pengen melakukan itu dengan kemauan sendiri, tanpa dipaksa dan tanpa ada bayaran. Nah, sukarelawan itu seperti orang yang melakukan sesuatu dengan ikhlas, nah, tetapi dia itu tidak ingin sama sekali tidak dibayar. Belum pernah sih. Kalau volunteer belum, secara kayak masuk ke volunteer gitu belum. Ya pernah kalau kerja bakti gitu. Udah sih di sekolah. Pernah? Di sekolah ya. Sudah, donor darah juga termasuk relawan kan? Ada bencana alam? Belum pernah, nggak ada yang ngajak. Saudaraku sekalian, banyak orang di dunia ini berusaha mengejar kebahagiaan dan kesuksesan. Dan mereka berpikir kebahagiaan dan kesuksesan itu adalah ketika dia bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri. Padahal Tuhan menciptakan kita dengan tujuan dan kehendaknya. Dan tujuan kehendak Tuhan ini selalu berbicara tentang memberi dan berdampak bagi orang lain. Itu sebabnya di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 36 dikatakan Daud adalah orang yang menggenapi kehendak Tuhan pada zamannya, karena sepanjang hidupnya Daud banyak memberi dan berimpact bagi orang lain. Sementara Salomo, saudara, meskipun memiliki banyak kekayaan, kekuasaan dan ketenaran, tetapi hampir sebagian besar waktunya dihabiskan untuk dirinya sendiri. Itu sebabnya dia sangat menyesal sekali dan menulis di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang terakhir betapa seharusnya dia mengingat akan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita di Abalok Barat melakukan yang namanya Volunteer Revolution, saudara. Karena kami ingin membuka kesempatan untuk saudara berada di dalam kehendak dan panggilan Tuhan.
Dan minggu ini adalah kesempatan yang terakhir saudara untuk Anda mendaftarkan diri dan terlibat di dalam kegerakan Tuhan, karena kami percaya ketika Anda berada di dalam volunteer revolution ini, Anda melakukan kehendak Tuhan, Anda menanggapi panggilan Tuhan, maka Anda akan mencapai kesuksesan dan kebahagiaan yang sungguh-sungguh sejati di dalam hidup Anda. Karena itu saudara, jangan lewatkan kesempatan ini. Volunteer revolution akan segera ditutup, dan ini minggu terakhir untuk Anda bergabung dalam kegerakan Tuhan yang sangat luar biasa. Ibadah Jumat Agung diadakan pada tanggal 3 April 2015 di Gedung Maisonet lantai 4. Ibadah 1 pada pukul 7.30 dan ibadah 2 pada pukul 10 disertai Gereja Anak Kega. Perayaan Paskah akan diadakan sesuai dengan jadwal ibadah raya masing-masing. Ikuti pembinaan wanita bijak single yang diadakan pada tanggal 11 sampai 12 April mendatang. Pastinya, kamu akan semakin diperlengkapi menjadi wanita yang maksimal dalam masa single kamu. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera pada layar. Empowerment. Kita sering sekali mendengar kalimat itu diucapkan, dilontarkan. Bahkan Kaseno penatua kita, saudara, mengucapkan itu menjadi bagian dari fokus kita di 2015 di Abal Lebaran. To empower, bicara saudara memberikan seseorang kuasa atau otoritas, membuat seseorang menjadi lebih kuat, lebih luar biasa. Dan itulah saudara yang menjadi mimpi kita di Abal Lebaran tahun ini. Bagaimana kita membuat jemaat, pekerja dan pemimpin menjadi orang-orang yang boleh dipersiapkan. Untuk apa saudara? Memasuki musim yang baru di tahun ini. Itu sebabnya Empowerment Camp tahun ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita lewatkan. Bukan soal siapa yang menyampaikan saudara, bukan soal di mana tempatnya. Tapi kita percaya ada pesan Tuhan, ada perkara yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah Abal Lebaran melalui momentum ini. Jadi pastikan saudara ketika minggu depan pendaftaran dibuka, saudara jadi orang pertama yang mendaftar di setiap lokasi di tempat saudara beribadah. 1-3 Mei, catat tanggalnya, di Hotel Grand Serpong akan menjadi sebuah momentum bagi kita semua di Abal Lebaran. Jadi saudara, sampai berjumpa di Empowerment Camp, and be ready to be empowered. Saudara, pastikan minggu depan saudara hadir di tempat ini. Kita mau merayakan bersama kebangkitan Tuhan kita. Kita percaya, saudara, kalau Tuhan Yesus mati, nggak ada gunanya kita percaya kepada Dia. Tetapi kenapa Dia bangkit? Kebangkitan Yesus adalah sebuah bukti, sebuah deklarasi bahwa semua yang Yesus lakukan bagi kita di kayu salib sudah digenapi. Dia menanggung semua kutuk dosa, Dia menanggung semua kutuk kemiskinan kita, dan Dia memberikan berkatnya, Dia memberikan kemenangannya, dan Dia bangkit mendeklarasikan kemenangan itu buat kita semua. Pastikan saudara hadir minggu depan untuk kita bersama-sama merayakan, kita mengingat, kita bersyukur buat kebangkitan Tuhan kita. Saudara bisa ajak keluarga saudara untuk hadir juga di tempat ini. Dan juga saudara, di Abalong TCC kita mengadopsi pelayanan misi kita saudara untuk memberkati salah satu tempat di Pikalong di Kalimantan Barat saudara. Tempat ini dimulai dari sebuah hutan, dan Tuhan memberikan sebuah visi kepada seorang wanita yang sederhana, dan dia mentaati apa yang Tuhan taruh di dalam hidupnya. Dan hari ini di tempat itu ada sekolah yang dari SD bahkan sampai SMA saudara. Dan juga saudara, lebih luar biasanya ada seorang yang di Amerika. Dia menerima visi dari Tuhan. Sebelum dia meninggal, dia berkata kepada pendetanya,
kalau saya meninggal, tolong donasikan uang saya kepada tempat yang punya visi seperti ini. Dan hamba Tuhan itu keliling dan suatu kali ketemu dengan wanita itu. Ketika dia dengar visi tentang apa yang Tuhan mau kerjakan di Tikalong, dia berkata, ini mimpi, ini visi yang Tuhan berkata kepada orang itu. Dan saudara, saya percaya nanti teman-teman kita Elton dan tim juga akan berangkat lagi. Saudara, kita melihat bahwa Tuhan kita Allah yang hidup. Bagaimana Tuhan bisa mengkonekkan orang yang ada di Amerika untuk memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di Indonesia. Saudara yang rindu terlibat memberkati, saudara dapat memberi uang saudara di bot yang ada di sana. Saudara juga yang rindu terlibat untuk melayani pekerjaan misi di Tikalong, saudara dapat daftar kepada Elton untuk saudara datang, saudara bisa melihat betapa luar biasanya kita memiliki Tuhan yang hidup. Dan juga saudara, dari setiap teman-teman yang sudah terlibat di dalam memberkati untuk mensupport anak-anak yang ada di Sukabumi, saudara, terima kasih kalau saudara tetap setia memberi setiap bulan untuk mensupport dana biaya sekolah buat mereka. Dan juga kita rindu saudara, karena sangat kurang sekali mereka punya buku-buku yang bermutu. Perpustakaan mereka sangat terbatas. Kalau saudara punya buku-buku di rumah yang sudah tidak dibaca lagi, saudara dapat mendonasikan. Buku akan dikumpulkan tanggal 12 April, saudara. Jadi pastikan saudara bawa, bisa diklik, saudara bawa buku saudara yang sudah tidak terpakai lagi, dan saudara bisa berikan di tanggal 12 April. Karena Elton dan tim sebagai perwakilan akan datang ke sana dan memberikan buku itu buat sekolah yang ada di sana. Dan anak-anak di sana juga sangat diberkati lewat pemberian saudara. Kita terus doakan apa yang kita tabur, kebaikan mungkin yang kecil yang kita tabur, tetapi benih kasih, ketika kita memberi dengan kasih, apa yang kita berikan itu akan berbuah. Dan juga saudara, terima kasih buat saudara yang terlibat sudah melayani di tempat ini, di dalam di ibadah di Abalov TCC, buat semua tim yang sudah terlibat. Dan buat juga saudara yang rindu terlibat, saya mendorong setiap kita dapat mengisi form di sana. Semua saudara yang sudah terlibat, maupun saudara yang belum dan saudara rindu terlibat, saudara dapat mengisi form yang ada di sana. Teman-teman kita yang dari N2G, mereka datang untuk jadi volunteer, berlambai-lambaikan tangan. Nah, saudara bisa sign up di sana, saudara isi formnya. Untuk apa saudara? Biar kita punya data juga setiap saudara yang sudah terlibat. Dan kita rindu saudara, kita sebagai kegerakan bersama-sama untuk kita diperlengkapi bersama. Dan saya percaya saudara, apa yang kita lakukan hari ini, kita sedang menjalani masa Kronos. Dan ketika Kairosnya datang, apa yang kita lakukan, kita dapat jadi berkat. Bukan hanya buat Indonesia, tetapi jadi berkat buat tubuh Kristus bahkan di bangsa-bangsa. Pastikan saudara terlibat untuk saudara tulis sign up di sana. Dan juga saudara, tanggal 1 sampai 3 Mei saya mau mengingatkan setiap kita akan ada empowerment gathering. Setiap saudara pekerja juga jemaat engkau yang rindu ikut di dalam empowerment gathering, kita dapat hadir. Saya diminta oleh Kepenatuan sebagai ketua panitia di dalam empowerment camp ini. Dan saya secara pribadi melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam masa mempersiapkan camp ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa ada hal yang dahsyat yang Tuhan akan nyatakan. Dan saudara yang rindu, mari terlibat bersama. Saudara dapat pastikan tanggal itu kosong, jangan keluar kota. Tanggal 1-nya hari libur karena hari libur buruh. Saudara daftarkan diri saudara. Pendaftaran akan dibuka minggu depan, ya. Pastikan saudara hadir. Dan juga saudara, silakan berikutnya. Minggu depan juga buat para pekerja, habis celebration kita ada di CL Forum di tempat ini. Pastikan saudara hadir. Dan yang terakhir, mari kita bangkit berdiri sama-sama saudara. Kita mau membaca firman Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12,
Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saya percaya Tuhan sudah memberikan kepada kita hari ini apa yang ada pada kita.